Apa arti syukur secara bahasa? Tunjukkan, tampakkan, perlihatkan. Kebalikan dari kata syukur namanya kufur. Kufur itu artinya menyembunyikan. Maka orang kafir itu artinya orang yang menyembunyikan atau orang yang menutupi. Apa yang dia tutupi? Keimanannya, maka disebut kafir. Dari kata kufur terbentuklah sebuah kata yang menjadi sampul buku, namanya koper. Sampul itu bukan cocokologi, tapi memang begitu asal bahasanya. Jadi syakara artinya tunjukkan. Jadi kalau ada yang ngaku bersyukur tapi nggak datang ngaji, itu bohong. Karena nggak ada buktinya. Kalau mengatakan bersyukur, tunjukkan kesyukuran itu dalam bentuk ketaatan. Jadi bisa dipastikan semua ibu-ibu yang hadir pagi ini adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Apa pentingnya syukur itu, ummahat? Kenapa kita harus bersyukur atas nikmat Allah? Sebab syukur adalah kunci untuk membuka pintu-pintu nikmat Allah yang lain. Dan pada hakikatnya, ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, sesungguhnya kesyukuran itu kembali kepada kita. Sama halnya ketika kita berbuat baik, pada hakikatnya kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita. Ya. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kebaikan tersebut kepada kita. Maka pada hakikatnya syukur itu bukan untuk kepentingan Allah dalam tanda kutip, tetapi kepentingan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Syukur itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa, Bu? Apa bahasa Indonesia syukur? Terima kasih. Terima kasih itu satu kalimat yang terdiri dari dua kata. Terima dan kasih. Itulah hakikat syukur. Terima, kasih lagi. Bukan terima habiskan, bukan terima kantongin, tapi terima. Setiap menerima nikmat, kasih lagi. Hari ini, pagi ini, Ibu, kita menerima nikmat dari Allah. Nikmat sehat, nikmat panjang umur. Kembalikan nikmat itu, kembalikan pemberian Allah itu dengan cara apa? Wujudkan dalam ketaatan. Itu cara mengembalikannya kepada Allah. Allah kasih kita umur, kasih sehat, kan harus habis terima kasih lagi. Gimana cara ngasihnya kepada Allah? Balas dengan ketaatan. Salah satunya Ibu berhadir di pengajian ini. Alhamdulillah.
Baik ummahat yang Allah muliakan, kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah ummahat, kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang mulia pada pagi menjelang siang ini. Setelah beberapa kali pertemuan kita tidak bersama dalam materi ilmu fikih, maka pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam ilmu fikih. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang al-ghuslu. Al-ghuslu itu bahasa Indonesianya mandi. Mandi bukan sekedar mandi seperti yang dipahami banyak orang, tetapi mandi di sini adalah salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam. Kalau nanti ibu ditanya, apa bukti kesempurnaan ajaran Islam? Ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah menyempurnakan agamanya untuk kita. Apa bukti kesempurnaan Islam? Salah satu bukti kesempurnaan Islam, hal yang paling remeh, hal yang paling tidak dipikirkan dan terpikirkan oleh manusia, itu dipikirkan dalam Islam. Contohnya mandi. Mungkin sebagian orang mengatakan cuma mandi. Hati-hati ummahat. Begini, kita ini semuanya sudah berkeluarga, sudah punya pasangan masing-masing. Ini pengantar. Ummahat, suami istri, mohon maaf, berhubungan. Kemudian kedua-duanya dalam keadaan hadas besar yang dalam syariat agama kita diwajibkan untuk mandi junub, janabah. Bayangkan, seandainya dia tidak paham mandi yang benar menurut agama, dia mandi asal-asalan, kemudian mandinya tidak memenuhi standar syariat, maka semua ibadah yang dia lakukan sepanjang hidupnya batal, karena dia masih dalam keadaan junub. Semua yang dia makan, semua yang dia usahakan itu menjadi hadas, menjadi najis, karena dia dalam keadaan masih hadas besar. Sekarang tanya diri kita masing-masing, selama ini kita sudah tahukah bagaimana mandi yang benar menurut ajaran Islam? Itu dulu. Maka para ulama melihat ketidaksesuaian pelaksanaan syariat, salah satunya tentang mandi besar setelah berhubungan suami istri. Itulah salah satu penyebab kenapa banyak rumah tangga itu yang berumur seumur jagung. Bahkan ada yang kawin cerai. Oh, ada yang nyatu, Ustaz. Iya, tapi berkahnya seakan-akan hilang.
bawaannya ribut aja terus. Suaminya kemana, istrinya kemana, anaknya kemana. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian pelaksanaan syariat dengan tuntunan syariat itu. Salah satunya mandi besar itu. Asal cebar-cebur, yang penting basah, kepala basah, badan basah, selesai. Tanpa mengikuti kaedah yang sudah ditetapkan dalam agama. Sehingga yang dilakukan itu tertolak secara syar'i. Kalau tertolak secara syar'i berarti dia tetap masih dalam keadaan najis. Udah berapa tahun demikian dan berapa banyak orang yang melakukan begitu. Nauzubillah. Mudah-mudahan ummahat yang ada di sini terlindungi dari hal yang demikian, insyaallah. Tapi lagi-lagi ummahat, itulah indahnya Islam. Mengerjakan sesuatu yang tidak kita tahu. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Yang sulit diampuni, mengerjakan sesuatu, melanggar sesuatu yang sudah tahu itu salah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha yaghfiruz dzunuba bijahalatin. Dosa yang dikerjakan karena ketidaktahuan itu diampuni oleh Allah. Dosa yang dikerjakan karena pengetahuan, itu yang mengundang murka Allah. Disinilah salah satu tujuan pentingnya kita ngaji. Baik ummahat yang Allah muliakan, kita masuk kepada materi. Mandi itu ada dua jenis di dalam agama kita. Yang pertama mandi wajib, kemudian yang kedua mandi yang disunnahkan. Wajibnya mandi di dalam Al-Quran sudah ditegaskan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, ketika Allah mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kamu berada dalam keadaan junub, maka bersucilah. Bersuci yang dimaksud adalah bersuci dengan mandi, karena ia masuk hadas besar. Kalau hadas kecil bersucinya dengan berwudu, kalau hadas besar bersucinya dengan mandi. Nah, ummahat, kita lihat sebab-sebab wajib mandi. Tadi mandi itu ada dua, ada mandi yang diwajibkan, ada mandi yang disunnahkan. Kaedahnya sudah jelas, kalau mandi yang diwajibkan, kalau ditinggalkan dosa, dikerjakan dapat pahala. Kalau yang disunnahkan, kalau dikerjakan dapat pahala. Pertama, hubungan antara suami dan istri yang disebut dalam ilmu fikih dengan jima. Catatan, di dalam ilmu fikih, jika hubungan suami istri terjadi, baik itu sampai kepada puncak maupun tidak, tetap wajib untuk mandi junub. Yang pertama. Yang kedua, keluarnya sesuatu dari alat kelamin, baik keluar karena bermimpi atau sebab lain,
sengaja atau tidak disengaja, wajib untuk mandi. Penyebab yang ketiga, kematian. Orang yang mati, yang wafat, itu fardu kifayah untuk dimandikan. Fardu kifayah. Apa bedanya fardu kifayah dengan fardu ain? Ya, setiap orang, betul. Jadi kalau fardu kifayah cukup sebagian. Kalau fardu ain setiap orang wajib. Ini sama dengan posisi ilmu. Nanti kalau ibu ditanya bagaimana Islam menyikapi ilmu agama dan ilmu umum. Ada biologi, ada fisika, ada kimia, ada ilmu fikih, ada ilmu tajwid, ada ilmu tafsir. Itu kalau ditanya, itu bagaimana Ustadz? Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Bagaimana Islam menyikapinya? Dalam Islam ada istilah ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Kalau seperti ilmu biologi, bahasa Inggris, kimia, itu ranahnya fardu kifayah. Tidak harus setiap umat Islam, setiap muslim harus bisa biologi. Tapi kalau ilmu sholat, ilmu baca Al-Quran dengan tajwid, itu fardu ain. Setiap orang wajib bisa, bukan fardu kifayah. Jadi kalau nanti ada yang nanya, ibu nggak ngaji, tangga saya udah ngaji, itu nggak bisa. Karena menuntut ilmu agama itu fardu ain. Tapi kalau ibu nggak kursus bahasa Inggris, yang lain udah pada kursus. Ibu nggak belajar biologi, yang lain udah pada belajar. Tidak diwajibkan setiap orang untuk menguasai. Tapi kalau sudah fardu ain, wajib setiap orang bisa dan mampu. Jadi itu bedanya ranah fardu kifayah. Jadi ilmu kita ngaji begini, ini masuk ranahnya fardu ain. Maka kalau ibu ditanya apa hukumnya ngaji, hukumnya ngaji itu wajib, bukan sunnah. Sunnah Rasulullah maksudnya ajaran dan kebiasaan baik Rasulullah, bukan hukumnya sunnah, tapi wajib. Kenapa ngaji itu wajib? Sebab mengerti agama dengan baik, mengamalkan agama dengan ilmu, itu hukumnya wajib. Maka hukumnya ngaji itu wajib. Apa dalilnya? Kaedah dalam agama kita ada bunyi kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Logikanya begini, Bu, biar ibu bisa jawab menjelaskan ke orang. Tangga itu hukumnya sunnah bagi sebuah rumah. Tapi kalau rumahnya 2 tingkat, maka hukum tangga itu menjadi wajib. Kalau rumahnya 1 tingkat, hukum tangga itu sunnah, bahkan bisa mubah. Tapi kalau rumahnya 2 tingkat, maka tangga menjadi wajib. Yang tadinya nggak wajib jadi wajib.
Hukumnya wudhu itu apa, Bu? Hah? Sunnah, Bu. Wajib bagi yang mau. Begitu cara memahaminya. Jadi kalau nanti ditanya ngaji itu hukumnya apa? Sunnah. Kapan aja kita mau ngaji, ngaji aja. Nggak bisa. Karena ngaji itu hukumnya wajib. Maka kalau diistilahkan ngaji itu bukan nunggu waktu sempat, tapi disempatkan. Nggak sampai selesai Ustadz, nggak apa-apa. 10 menit pun nggak apa-apa. Yang penting ibu hadir dulu. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan ummahat. Itu sebab yang ketiga, yaitu kematian. Yang keempat, haid. Ya. Ketika seorang wanita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat. Itulah hebatnya perempuan. Makanya kenapa perempuan itu di dalam ilmu fikih dijuluki dengan naqisul akli waddin. Itu julukan perempuan itu. Perempuan itu makhluk yang tidak sempurna akal dan agamanya. Perempuan itu tidak sempurna akal dan agamanya. Kenapa disebut agamanya tidak sempurna? Dia punya masa di mana dia dibolehkan untuk tidak sholat ketika datang bulan. Kenapa disebut perempuan itu tidak sempurna akalnya? Karena perempuan itu adalah makhluk perasa. Lebih kuat perasaannya daripada akalnya. Makanya disebut naqisul akli waddin. Tetapi secara medis, ketika seorang perempuan itu datang bulan, justru itu sebuah nikmat yang tidak tergantikan secara medis. Subhanallah, bagaimana Allah menciptakan siklus kehidupan yang begitu luar biasa bagi seorang wanita. Di tengah kelemahannya, Allah menitipkan keistimewaan kepadanya. Subhanallah. Maka ummahat yang Allah muliakan, berbahagialah menjadi seorang wanita, menjadi seorang perempuan, makhluk yang sudah dijanjikan kemuliaan, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu. Jadi yang keempat adalah haid. Apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, maka diwajibkan untuk mandi. Nah, ummahat, bedanya mandi setelah datang bulan dengan mandi junubnya seorang perempuan. Di dalam ilmu fikih semua mazhab, para ulama mengatakan kalau perempuan mandi besar karena dia dalam keadaan junub, itu tidak diwajibkan membasahi rambutnya. Tidak diwajibkan, tapi disunnahkan. Tapi kalau dia mandi suci setelah datang bulan, itu wajib semua rambutnya, kepalanya dibasahkan. Itu bedanya. Kalau mandi junub itu hukumnya sunnah. Silahkan ibu pikirkan hikmahnya sendiri, tidak usah dijelaskan. Tetapi kalau mandi suci dari datang bulan,
itu wajib semua dibasahkan, termasuk rambut dan kepalanya. Kalau mandi junub itu hanya disunnahkan. Kemudian yang kelima nipas, dan yang keenam melahirkan. Itu 6 sebab diwajibkannya mandi. Kemudian ummahat yang Allah muliakan, karena mandi di dalam syariat agama kita bukan sekedar mengalirkan air ke dalam tubuh, ke seluruh tubuh, tetapi mandi hakikatnya adalah merupakan ibadah, maka dia memiliki rukun. Rukun mandi itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh badan. Itu rukun mandi, fardu mandi, niat. Niat itu bisa di dalam hati, bisa dilapaskan secara lisan. Tapi yang paling aman, niat itu di dalam hati. Kemudian yang kedua mengalirkan air ke seluruh badan. Nah, yang selanjutnya sunnah mandi, membaca bismillah tentu, karena seluruh perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua berwudu sebelum mandi. Ini sunnah yang hampir diwajibkan banyak ulama. Wudu sebelum mandi. Kenapa ummahan? Sebab ketika kita mandi, tidak semua anggota tubuh, bagian tubuh kita itu bisa dimasuki dan dilalui oleh air. Maka disunnahkan terlebih dahulu untuk wudu. Salah satu sunnah wudu itu kumur-kumur, istinsak, memasukkan air ke dalam hidung dan seterusnya. Itu kalau mandi nggak kena, hanya kena ketika wudu, karena dia bagian dari sunnah wudu. Maka disunnahkan untuk wudu dulu. Dan posisi ketika berwudu itu masih mempergunakan pakaian. Jadi dalam keadaan berwudu, setelah itu baru mandi. Sunnahnya adalah berwudu untuk mengalirkan air ke bagian tubuh yang tidak akan terkena air saat mandi. Itu sunnahnya. Kemudian yang ketiga menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan sebelum mandi untuk menghilangkan dan memastikan kotoran. Ini sama seperti filosofi kenapa bangun tidur ketika ibu akan wudu itu sunnahnya cuci tangan dulu. Nggak boleh langsung wudu, cuci tangan dulu. Pertanyaannya, kenapa disunnahkan untuk cuci tangan? Bahasa fikihnya, innaka la tadri aina batat yaduka. Sebab ketika malam engkau tidur, kau tidak tahu tanganmu itu berada di mana. Makanya ketika bangun tidur mau wudu, disunnahkan untuk cuci tangan. Ya kadang-kadang tangan kita kemana-mana kan, kelayapan kemana-mana tangannya itu. Makanya sebelum wudu dicuci dulu, itu sunnahnya. Sama kenapa sebelum mandi digosok-gosok, karena
banyak bagian lekuk tubuh yang ada kotorannya yang sulit hilang kalau hanya sekedar kena air. Harus benar-benar digosok. Kemudian yang keempat, mendahulukan yang kanan daripada kiri, itu namanya tertib. Kemudian berurut-urut yang dimaksud dari bawah ke atas. Dan memang secara medis demikian. Kalau mandi, apalagi mandi subuh gitu, yang pertama harus disiram itu kan kaki. Jangan langsung siram kepala. Studi kasus kenapa banyak orang terkena penyakit stroke, salah satunya jatuh di kamar mandi, itu karena banyak mandi tiba-tiba langsung nyiram kepala. Itu banyak membuat kasus orang jatuh tersungkur di kamar mandi. Maka yang sesuai tuntunan medis, sesuai dengan praktek syariat agama kita, mandi itu pertama cuci tangan, wudhu, siram kaki dari bawah terus ke atas, berlahan tapi pasti. Itu ada filosofinya. Di dalam agama kita itu ada maknanya, ada hikmahnya. Kenapa disiram bawah terlebih dahulu kaki? Karena kita selalu berharap dalam setiap doa kita, Allahumma khtimna bihusnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dari dunia ini dalam keadaan baik. Salah satu bentuk husnul khatimah kematian seseorang, jika ruhnya itu ditarik keluar dari ubun-ubunnya. Itu husnul khatimah tuh, Bu. Jadi Ibu nanti kalau ada orang sakaratul maut, jangan dijauhin, dekatin. Ibu buktikan hadis Nabi. Ibu pegang kepalanya. Kalau kepalanya masih hangat, itu ada harapan ruhnya ditarik dari ubun-ubunnya itu. Tapi kalau sudah kepalanya dingin duluan, itu ruhnya bakal ditarik dari ujung kakinya itu. Kalau ruh itu ditarik dari ujung kakinya, itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Tapi kalau sudah ditarik lewat ubun-ubunnya itu salah satu tanda husnul khatimah. Maka biasakan cuci kaki yang bersih, melangkah ke tempat yang baik-baik, biar ruhnya nanti nggak keluar dari ujung kakinya. Kita maksudnya, kita semuanya akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mudah-mudahan semuanya kita husnul khatimah insyaallah. Jadi ummahat yang Allah muliakan, berturut-turut itu 5 sunnah mandi. Kemudian selanjutnya ummahat, ada mandi yang disunnahkan. Kalau tadi mandi yang diwajibkan, kalau ini mandi yang disunnahkan. Pertama, mandi pada hari Jumat, ini khusus untuk laki-laki. Karena perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu hanya diwajibkan bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Kurban. Ummahat, sebagai pengetahuan, kenapa? Apa perbedaan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri, Idul Adha? Kenapa sholat Jumat
khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Sebagai pengetahuan. Kenapa kira-kira umat? Kenapa, Bu? Oh ya. Jadi Jumat itu khutbah dulu, sebab khutbah itu pengganti 2 rakaat dari zuhur. Maka hukum khutbah itu wajib. Orang yang sholat Jumat tapi tidak mengikuti khutbah itu batal Jumatnya. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha, khutbah itu bukan bagian dari sholat. Maka hukum khutbahnya itu sunnah. Yang tidak ikut khutbah Idul Fitri tidak membatalkan sholatnya. Nah, kalau Idul Fitri sama Idul Adha apa perbedaannya? Kemarin baru selesai Idul Adha. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu baru sholat. Kalau Idul Adha sholat dulu baru. Itu yang paling mudah. Kenapa Idul Fitri disunnahkan makan dulu baru sholat? Untuk memastikan bahwa hari itu tidak puasa lagi. Kenapa Idul Adha sholat dulu baru makan? Karena 10 Zulhijjah itu masih dihitung sebagai hari puasa. Maka sunnahnya sholat dulu baru makan. Yang enggak disunnahkan itu apa? Enggak sholat, enggak puasa. Jadi mandi pada hari Jumat, kemudian hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya mandi orang gila. Oh, ini orang gila maksudnya orang yang orang gila setelah dia siuman dari gilanya. Kemudian mandi ketika akan ihram haji atau umrah. Ibu-ibu sudah tahu. Kemudian mandi sehabis memandikan jenazah. Itu juga hukumnya sunnah. Mandi sehabis memandikan jenazah. Kenapa disunnahkan, Bu? Nanti kalau ibu ditanya, kenapa sih habis memandikan jenazah itu disunnahkan untuk mandi, ada yang tahu? Kenapa? Jangan marah ya, Bu. Manusia itu kalau sudah nggak ada nyawanya, bangkai namanya. Nggak ada harganya. Makanya kenapa, ini filosofinya, kenapa disunnahkan mandi setelah memandikan jenazah? Salah satu filosofinya itu maknanya, ya karena habis bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Kecuali kalau pakai sarung tangan, terlindungi betul tidak bersentuhan dengan jenazahnya, maka hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau memungkinkan, memang betul-betul terlindungi, silahkan. Tapi kalau bersentuhan dan lebih amannya, lebih baik mandi. Begitulah harga manusia. Jadi bukan jasad yang berharga, jiwanya yang paling berharga itu.
Kalau jiwanya sudah hilang, jasad itu bahkan ya dianggap bangkai. Islam aja yang memuliakan kan. Ya ketika orang mengatakan kan dulu ada orang yang anti sama bahasa Arab kan. Semua yang ke Arab-Araban dia anti gitu. Alergi bukan anti ya. Kalau dengar kata-kata tapaddol, apa akhi, ukhti, alergi dia, hampir kesurupan. Padahal dia nggak tahu bahasa Arab itu membuat hidup ini jadi mudah dan mulia itu. Contoh salah satunya, dikuburkan. Itu bukan bahasa Indonesia, Bu. Kubur itu bahasa Arab. Makbaroh. Kubur itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Kalau bahasa Indonesianya bukan dikuburkan, ditanam. Iya kan? Jenazah itu bahasa Arab. Jenazah itu bahasa Arab. Mayit itu bahasa Arab. Dari mata yamutu. Zanazah juga bahasa Arab yang diindonesiakan. Kalau bahasa Indonesianya full asli, bukan jenazah, bangkai, dipendam, bukan dikubur, dikapani itu bahasa Arab, kafan. Kalau bahasa Indonesianya dibungkus. Jadi jangan anti sama Arab. Karena kalau nggak ada bahasa Arab, melarat hidup kita ini. Itu bahasa Arab yang di Indonesia kan bahasa serapan namanya kan. Tapi dulu ada orang-orang yang anti terhadap bahasa Arab. Akhirnya jadi begitu. Mayit, jenazah, kuburan, itu bahasa Arab semua itu. Bahasa Indonesianya kalau kuburan apa ya? Nggak ada bahasa Indonesianya itu ya. Kuburan, kober. Baik, kita lanjutkan ummahat. Kemudian seseorang yang baru masuk Islam juga disunnahkan untuk mandi. Mu'allaf. Ada mu'allaf, ada mukallaf. Itu beda, Bu. Mu'allaf, mukallaf. Itu sama-sama ada di dalam ilmu fikih. Kalau mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf itu yang sudah dewasa, dibebani untuk melaksanakan syariat. Itu namanya mukallaf. Nah, kita ini namanya mukallaf. Mukallaf itu yang dibebani, yang diwajibkan untuk menjalankan syariat agama. Itu namanya mukallaf. Kalau mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Sebenarnya mu'allaf itu aslinya bukan baru masuk Islam, tapi yang dilembutkan namanya, yang ditaklukkan hatinya. Makanya disebut wal mu'allafati qulubihim. Mereka yang dilembutkan dan ditaklukkan hatinya sehingga memeluk agama Islam, disebut dengan mu'allaf. Kalau dari Islam keluar namanya murtad. Murtad itu banyak macamannya, Bu.
Murtad yang paling tinggi itu namanya murtad i'tiqad, murtad keyakinan, pindah agama. Karena ada juga murtad yang lain. Salah satu bentuk murtadnya itu yang secara tersamarkan, ragu terhadap ajaran Islam, itu termasuk murtad yang tersamarkan. Hati-hati juga dengan hal yang demikian. Maka jangan pernah ragu terhadap syariat agama ini. Masalah bisa melaksanakan atau belum urusan lain. Yang penting tidak ada keraguan. Itu yang pertama. Jadi ibu jangan ragu tentang wajibnya menutup aurat. Ibu ragu wajibnya menutup aurat, murtad gitu. Hati-hati, ragu tentang wajibnya sholat, murtad. Ibu nggak sholat, munafik, tapi nggak sampai murtad. Tapi kalau sudah mengatakan sholat itu nggak wajib, murtad. Ibu nggak ngaji nggak apa-apa, biasa. Ada orang ngaji, ada nggak. Tapi kalau sampai mengatakan ngaji itu tidak penting, belajar ilmu agama itu tidak penting, itu bermasalah gitu. Jadi hati-hati dalam membedakan, menyikapi agama itu. Ada orang nggak mau sholat, ya silahkan, itu urusannya dia itu. Urusannya dia dengan Allah. Tapi kalau sampai dia mengatakan sholat itu nggak wajib, wah itu bahaya itu. Ada yang nggak mau sedekah, pelit, silahkan. Urusannya dengan Allah. Tapi ketika dia mengatakan sedekah itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang diajarkan dalam agama, nah itu bahaya itu. Jadi hati-hati dalam bersikap. Yang jelas ummahat yang harus sama-sama kita garis bawahi, ini sebagai penutup, jangan pernah cari-cari alasan untuk tidak taat dalam agama. Jadi kalau ibu, bu ngaji yuk. Kalau ibu nggak mau ngaji, jangan cari-cari alasan dengan menyalahkan siapapun. Bu ngaji yuk. Saya lagi malas. Udah selesai. Jangan sampai ibu mengatakan, bu ngaji yuk. Malas, ustadznya bikin ngantuk. Jangan. Itu kalau sering dilakukan yang begitu ummahat, itu kata Allah dalam Quran surat An-Nisa itu, faqad kafartum ba'da imanikum. Itu tanda-tanda kekafiran setelah beriman itu. Hati-hati. Jadi kalau nggak mau ngaji, ya bilang aja nggak mau ngaji. Jangan mulai dari ustadznya sampai pengurusnya salah semuanya. Lagian si pengurusnya ngadainnya hari Kamis, orang lagi puasa. Padahal aslinya memang nggak mau ngaji, tapi nyari-nyari itu di tempat lain. Itu di tempat lain. Di sini insya Allah nggak ada. Baik ummahat yang Allah muliakan, ini saja sebelum kita tutup. Ada pertanyaan silakan, bebas ummahat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi mengenai sholat Jumat, karena saya di sini melakukannya ikut. Kalau di sini tidak diwajibkan ya Pak Ustadz. Kalau di Mekah kan kita boleh ya. Oh iya. Jadi di sini tidak perlu ya, tidak Ustadz. Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Tapi kalau melakukan bagaimana itu? Silahkan saja. Oh boleh.
selama ada tempat, ada kesempatan gitu. Iya. Ini bukan wajib dong berarti ya. Sama posisinya seperti sholat jamaah bagi perempuan di masjid. Jadi nggak ikut Kan ya? tidak wajib. Tetapi kalau memungkinkan terhindar dari fitnah, silahkan, nggak ada yang melarang. Seperti sholat jamaah bagi perempuan di masjid. Yang wajib sholat jamaah ke masjid siapa? Laki-laki. Perempuan wajib nggak? Nggak. Tapi kalau memungkinkan kewajiban sudah ditunaikan, nggak dibebani oleh kewajiban sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tidak ada fitnah selama perjalanan dari rumahnya ke masjid, silahkan. Nggak dilarang perempuan untuk sholat jamaah di Waktu masjid. itu kebetulan ini Pak Ustadz dulu suka ada Jumat Barokah, ada Oh iya, nggak apa-apa. Itu kan suka ada ibu-ibu tugas tuh. Jadi sekalian ikut. Kalau memungkinkan ada tempat, silahkan. Dengan catatan semuanya rukunnya sama bagi laki-laki dan perempuan. Ngikutin imam. Khutbah juga harus diikuti. Wajib sholat duhur lagi kan? Enggak, karena sudah tergantikan oleh sholat Jumat. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ibu lihat di mazhab yang lain, ada yang mengatakan itu tetap harus diganti dengan sholat zuhur. Nah, kita di Indonesia mayoritasnya berpaham mazhab Imam Syafi'i. Ada satu lagi, Iya. dua mandiin jenazah. Saya kan sering ikut mandiin, tapi pakai sarung tangan, jadi tidak menyentuh kulit langsung ya Iya. ke jenazahnya. Nah itu boleh langsung sholat karena nggak batal, saya belum batal wudhu. Boleh apa enggak? Makanya dalam ilmu fikih, mandi itu setelah memandikan jenazah hukumnya sunnah. Oh sunnah ya. Nah, ketika Ummi memastikan semua terlindungi, tidak bersentuhan secara langsung, maka boleh. Boleh ya. Nah, kenapa disunnahkan untuk mandi? Karena dia bersentuhan kulit ke kulit, bersentuhan langsung. Itu yang disunnahkan untuk mandi. Itu pun hukumnya sunnah. Jadi boleh ya Pak Ustadz, kan tidak menyentuh kulit langsung. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu, yang lain. Tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Ibu. Saya mau tanya, apakah ada batasan banyaknya air untuk mandi janabah? Baik. Ummahat, dulu ketika kita membahas di awal pertemuan tentang air, kita kan membahas tentang standar fikih air itu kan 2 kullah. Tetapi kolam itu, kullah gitu itu kan orang yang sudah mengerti fikih semenjak awal dia bangun rumah itu. Udah tahu dia hukum fikihnya kan? Akhirnya dia bikin baknya itu sesuai dengan standar yang ada di dalam ilmu fikih. Kalau sekarang, bagaimana kasusnya sekarang? Itu kan yang kita hadapi realitas sekarang. Rumah udah jadi, bak kamar mandi segede itu kan gitu Bu. Bagaimana? Makanya sebagian ulama, bahkan jumhur ulama berpendapat untuk mensiasati hal yang demikian, maka ketika mandi air kerannya itu dinyalakan agar terjadi sirkulasi airnya itu. Kenapa diwajibkan 2 kullah untuk bersuci itu? Agar kalau dia ketetesan najis itu nggak sampai merubah warna dan rasanya, terjaga kesuciannya. Nah tadi tempatnya nggak sampai 2 kullah. Bagaimana menyiasati jika kejatuhan najis? Kerannya itu ngalir terus. Jadi terjadi pergantian air terus menerus. Jadi begitu cara menyikapi ketika
air yang kita pergunakan tidak mencapai ukuran tempat airnya itu tidak mencapai ukuran yang distandarkan oleh fikih. Gitu ya Bu. Karena kalau Ibu bongkar kamar mandi lagi butuh biaya. Yang lain silakan Ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya pertanyaan saya tadi sudah disampaikan Ah. mengenai mandi jenazah ya Ustaz. Mandi jenazah itu tadi kan pakai sarung tangan, terus ketika kita tidak batal wudu, kita kan bisa langsung sholat ya. Tetapi saya berpaham kalau mandi jenazah, setelah mandi jenazah itu saya harus mandi besar dulu baru saya sholat. Tapi ketika saya memandikan jenazah grup saya itu semua tidak mandi besar dulu, langsung sholat, apakah saya bisa langsung itu merubah kebiasaan atau mengganti mazhab saya menjadi langsung ikut sholat, itu boleh tidak Ustaz? Oh gini, itu kan hukumnya sunnah. Itu dulu kita garis bawahi. Sekarang bagaimana cara melihat sunnah dalam ajaran agama kita? Ibu analogikakan Ummi lihat ketika Allah memerintahkan soal puasa. Orang yang berat untuk melaksanakan puasa itu boleh mengganti pada hari yang lain, atau boleh bayar fidyah. Kan ada yang puasa Ramadan itu, yang udah sepuh, yang sakit, yang gak diharapkan sembuh, sulit diharapkan kesembuhannya, itu bayar fidyah kan. Tetapi di ujung ayat itu Allah tegaskan wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu memilih untuk berpuasa, itu lebih baik. Itulah penyikapan kita, cara menyikapi sunnah dalam agama kita. Maksudnya begini, fasilitas keringanan yang diberikan agama termasuk sunnah mandi setelah memandikan jenazah. Kalau ada ibu yang memilih, saya maunya mandi, walaupun dibilang sunnah tapi saya mewajibkan mandi, ya silahkan, gak ada masalah. Atau dia berpikir saya sunnah aja, mau mandi silahkan, mau enggak silahkan gitu, silahkan, gak ada masalah. Jadi agama memberikan pilihan. Jadi sunnah itu Ummahat, agama memberikan pilihan berangkat dari firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Maka pertanyaan Ummi tadi, kalau saya maunya mandi silahkan, atau saya nggak ikut yang lain silahkan, yang lain mereka mau langsung sholat Ustadz, silahkan. Saya mandi dulu Ustadz baru sholat, silahkan. Namanya sunnah. Silahkan memilih mana yang paling ringan dan mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Tapi memilih yang terbaik itu lebih bagus. Seperti tadi, mau puasa boleh, mau bayar fidyah boleh, tapi puasa lebih baik. Kalau paham saya terbaik mandi dulu bagaimana Ustaz? Ya silakan, Ibu laksanakan yang itu tanpa harus memaksakan pendapat kita kepada orang lain, selama itu dimungkinkan dalam agama. Tapi kalau tadi bahasanya wajib mandi setelah memandikan jenazah, wah itu wajib satu arah itu. Tapi kalau sunnah mandi setelah memandikan jenazah, ada yang berpendapat seperti pendapat Ibu, saya mandi dulu setelah memandikan jenazah. Ya silahkan. Ada yang berpikir saya nggak mau mandi, mau langsung ikut sholat, nggak ada masalah.
Silahkan, itu pilihan masing-masing. Karena agama membolehkan, maka dihukuminya sunnah. Mana yang lebih bagus? Ya tentu yang mandi setelah memandikan jenazah. Kok itu yang lebih bagus, Ustadz? Sebagai bentuk kehati-hatian. Kan udah pakai sarung tangan, udah gak kesentuh. Iya. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian, lebih baik mandi. Sama seperti ibu wudu. Ibu lagi wudu, dalam keadaan berwudu. Tiba-tiba ibu tidur. Ketiduranlah. Itu kan kalau dalam ilmu fikih, kalau tidur ibu nggak berubah bentuknya, nggak wajib wudu, nggak batal wudunya. Umpamanya ibu duduk, ketiduran, tapi masih duduk, itu nggak batal wudunya. Tapi kalau ketika ibu duduk wudu, tapi ketiduran, berubah tidurnya. Yang tadinya bersila kemudian jadi selonjoran, itu batal wudunya. Tapi beliau yang tadi duduk masih berwudu dan tetap duduknya dalam keadaan bersila ketika bangun, dia memilih untuk wudu. Salah? Enggak, bagus. Kenapa disebut bagus? Karena itu bentuk kehati-hatian. Istilahnya lebih baik cari aman. Wudu aja, nggak bayar kok. Tinggal wudu, modal air. Sama setelah mandiin jenazah, mandinya nggak bayar kok. Tinggal mandi, pulang ke rumah, mandi selesai. Dia merasa lebih nyaman, lebih aman. Bagus. Lo yang tadi nggak mandi gimana, Ustadz? Nggak apa-apa, sama aja, nggak ada masalah. Karena hukum asalnya beda cerita kalau wajib. Nah, yang masalah itu kalau jenazahnya ikut mandi, itu repot. Terima kasih, Ustaz. Sini banyak pemandi jenazah ya, Bu? Mudah-mudahan banyak dapat hikmah ya, Bu. Oh, biasa itu. Yang penting jangan sampai ada kelompok yang nyuruh mayatnya mandi sendiri gitu. Kalau Boleh tanya lagi? ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentar Bu, bentar. Monggo. Ada yang bertanya lagi, saya mau nanya, boleh nggak? Sebentar Bu. Beliau dulu. Ya, Silakan. saya dulu ya, Ustaz. Iya. Gini Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran itu kan istilahnya juga harus wudu dalam keadaan berwudu, terutama Al-Quran yang tidak ada terjemahan, gitu yang saya tangkap Pak Ustaz. Dan apabila kita sedang membaca itu tiba-tiba kita buang angin, kita boleh lanjutkan karena tanggung, atau kita harus wudu kembali Pak Ustaz. Dengan arti kita lanjutkan, kita nggak menyentuh Al-Quran itu, kita pakai kerudung membalikannya, itu boleh nggak Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Dalam hal itu ulama berbeda pendapat. Biar nanti Ibu bisa jelaskan kalau ada yang tanya, karena banyak yang tanya begitu. Jadi alasannya itu semua berangkat dari firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Ada bunyi ayat begitu dalam Quran surat Ar-Rahman. Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Sebagian ulama menerjemahkan ayat itu Quran yang sekarang, Quran yang ada di hadapan kita, Quran itu. Tapi ada juga ulama yang menerjemahkan yang dimaksud bukan Quran yang sekarang, tapi Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Quran itu 2 kali turun, Bu.
dari Lauhil Mahfud ke Samaul Ard itu sekaligus 30 juz. Dari Lauhil Mahfud itu diturunkan Allah kepada Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril. Itulah yang bertahap. Yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun itu mushaf Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud, yang tidak boleh disentuh kecuali tangan-tangan yang suci, yaitu Jibril alaihi salam. Maka sebagian ulama berpendapat Quran yang sekarang apakah boleh kita sentuh saat kita tidak punya wudu? Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan. Alasannya, ulama yang melarang kita tidak berwudu menyentuh Al-Quran karena itu bentuk ketidakhormatan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci. Tapi sebagian ulama mengatakan apa? Cara menghormati Al-Quran bukan begitu. Cara menghormati Al-Quran, belajar, membaca, mengamalkan, memahami. Itu cara menghormati Al-Quran. Apa alasan ulama yang membolehkan kita dalam keadaan tidak berwudu kemudian boleh menyentuh Al-Quran? Ibu punya handphone, di handphone itu ada Quran. Sebagian orang kan beralasan nggak boleh ada Quran di handphone karena Qurannya dibawa ke kamar mandi, iya kan? Itu mematahkan argumen begitu mudah. Bagaimana cara menjawabnya? Itu orang yang hafal Quran itu nyimpan Qurannya di mana? Otak. Jadi dia mau ke kamar mandi, otaknya dicopot dulu. Kan otaknya juga dibawa masuk ke kamar mandi kan? Nah, gimana Ustadz kita menyikapinya? Tergantung niat dan tujuannya. Ibu nggak ada wudu, megang-megang Quran hanya untuk iseng, dosa. Ibu nggak ada wudu, tapi Ustadz saya tadi pas baca Quran di tengah-tengah ini udah nanggung. Tujuannya kan baik. Dia akan baca Quran, mau menyelesaikan, teruskan saja. Niatnya benar kok, tujuannya baik, lanjutkan aja. Ini nggak ada wudu, iseng-iseng megang-megang Quran, nggak ada kerjaan itu namanya. Tapi kalau ibu sedang baca Quran tiba-tiba batal wudunya, silahkan lanjutkan. Karena itu tanpa ada unsur kesengajaan, nggak dibuat main-main kan. Yang jadi dosa itu kalau dibuat jadi mainan. Tapi alangkah beradabnya kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena ada yang ulama memaknai baca Quran itu juga bagian dari ibadah. Kalau ibadah itu kita dalam keadaan suci, dia lebih baik. Analogikanya sama seperti ibu berdoa. Doa itu ibadah nggak? Apakah ibu wajib punya wudu untuk baru boleh berdoa? Nggak berdoa-doa ibu nanti kalau gitu. Alangkah baiknya dalam keadaan berwudu. Tapi dalam keadaan tidak berwudu pun boleh berdoa. Tergantung doanya apa. Mau wudunya 100 kali, kalau doanya jelek dosa. Termasuk doa yang jelek itu adalah mendoakan orang mati. Itu doa jelek. Gak boleh. Haram hukumnya. Jamaah MTKI jangan sekali-sekali mendoakan orang mati. Haram hukumnya. Bisa murtad. Jangan ya. Tolong dicatat betul itu. Jangan mendoakan orang. Kalau mendoakan orang yang sudah mati boleh. Ibu paham gak? Kalau mendoakan orang mati itu gak boleh.
kalau mendoakan orang yang sudah mati boleh. Beda itu. Kalau mendoakan orang mati haram hukumnya. Masuk orang ibu doakan mati. Doakan orang itu panjang umur, sehat. Jangan doakan. Sama halnya haram hukumnya berdoa di kubur, itu haram. Gak boleh. Jangan sekali-kali berdoa di kubur, itu gak boleh. Kalau berdoa di kuburan boleh. Orang lagi berdoa ibu kubur. Yang boleh itu kalau orang berdoa diaminkan, itu boleh. Orang berdoa ibu kubur, itu sama seperti bunuh orang namanya. Jadi nggak boleh orang berdoa di kubur, itu nggak boleh. Tapi kalau berdoa di kuburan boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang nggak boleh itu minta doa sama orang yang di dalam kuburan. Ingat, ada kata-kata dalamnya. Jangan bilang nggak boleh minta doa orang di kuburan. Orang lagi ada bersih-bersih di kuburan ada. Ibu minta doa sama dia nggak boleh? Boleh. Dia lagi bersih-bersih yang jaga kuburan, Pak doain saya, boleh. Yang nggak boleh sama yang di dalam kubur. Kenapa nggak boleh, Bu? Takut diiyakan sama dia. Kalau sampai ibu bilang, Mbak, doakan saya Mbak, nggih. Yang logis-logis saja beragama. Kalau minta doa sama yang di kuburan bukan minta doa sebenarnya. Mintanya kepada Allah dengan perantara, wasilah namanya. Tawassul namanya. Tawassul itu meminta kepada Allah, ini tambahan. Meminta kepada Allah dengan menggunakan perantara. Boleh. Ada dua jenis tawassul, yang dibolehkan sama yang enggak dibolehkan. Yang dibolehkan apa? Meminta kepada Allah dengan bacaan Al-Quran kita. Makanya habis baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Al-Waqi'ah, ibu punya request kepada Allah, minta, boleh. Ya Allah, dengan wasilah tadi saya baca Yasin, kabulkanlah permohonan saya, boleh. Yang kedua, meminta kepada Allah dengan amal soleh yang kita lakukan. Ini amal soleh ibu ngaji. Sampaikan hajat ibu. Ya Allah, dengan kehadiran saya di pengajian ini, mudah-mudahan engkau angkat penyakit suami saya, engkau angkat penyakit cucu anak. Boleh dengan perantara amal soleh. Ibu sedekah, ibu wakaf, ibu hibah, ibu ngasih hadiah kepada siapapun. Sebutkan hajat ibu ketika melakukan amal soleh itu. Boleh. Apa dalilnya Ustaz? Itu hadis Nabi dalam kitab Riyadus Shalihin itu, yang panjang sampai 3 lembar. Itu hadis pertama kitab Riyadus Shalihin, silakan ibu buka. Bagaimana kisah 3 pemuda yang terperangkap di dalam sebuah gua, pintunya ketutup oleh batu besar. Kemudian mereka minta kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh masing-masing. Akhirnya kebuka pintunya itu. Itu boleh. Kemudian memohon kepada Allah dengan perantara kesolehan orang-orang soleh, itu boleh. Jadi ziarah kubur itu, sebagian yang ziarah kubur itu beranggapan demikian, walaupun pro kontra. Tapi mereka punya argumentasi yang ziarah kubur gitu.
Jadi mintanya kepada Allah, tapi ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara amal soleh orang yang kau makamkan di sini, mudah-mudahan kabulkanlah permintaan saya. Kalau begitu boleh. Yang nggak boleh, Mbah, doakan saya, mudah-mudahan hajat saya dikabulkan Allah, nggak boleh. Tapi kalau dengan perantara kesolehannya, umpamanya ada orang soleh yang ibu tahu di situ dimakamkan, ibu minta kepada Allah, ya Rab, dengan kesolehan beliau ini, saya mohon engkau kabulkan permohonan saya, itu boleh. Jangan minta ke orangnya, tetap minta kepada Allah dengan perantara. Kenapa ada perintah itu dalam agama kita? Quran lo itu, Bu. Wabtagu ilaihil wasilah. Ya kita tahu dirilah sampai mana derajat keimanan kita di sisi Allah. Derajat keimanan kita, minta langsung kepada Allah. Semuanya minta langsung kepada Allah, tapi pakai perantara. Apa logikanya pakai perantara berdoa itu? Ibu kalau mau belanja ke pasar, kalau nggak pakai uang dikasih nggak sama pedagang? Boleh ibu ngambil apapun yang ada di jualannya, tapi perantaranya kasih duit. Nggak bisa main ambil-ambil saja. Dalam memohon kepada Allah pun demikian. Selalu ada perantara, tapi perantara yang dibenarkan agama. Ini saja ummahat yang Allah muliakan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, bermunajat, bermohon kepada Allah. Semoga semua ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kajian pagi menjelang siang ini, Allah karuniakan kita semua umur panjang dalam taat ibadah, kesehatan lahir dan batin dalam ketaatan ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia sampai urusan akhirat. Allah karuniakan kita rezeki yang halalan, tayyiban, mubarakan. Semoga anak, suami, cucu ummahat dimanapun, kapanpun, senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Allah jauhkan mereka dari segala musibah. Allah jauhkan mereka dari segala penyakit. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatan lahir dan batinnya. Terakhir kita doakan ayah ibu kita, khususnya ayah ibu kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surganya. Semoga semua amal soleh yang kita lakukan, Allah alirkan pahalanya kepada ayah dan ibu kita berupa rahmat dan ampunan di alam kubur beliau-beliau. Kepada ayah dan ibu kita yang masih ada, wabil khusus kepada semua orang tua kami yang hadir dalam kajian pagi ini, semoga ibu-ibu senantiasa dijaga, disayang, dicintai oleh Allah, dikuatkan iman Islamnya, disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan ibadah, dan mudah-mudahan kelak husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om. Mudah-mudahan sehat. Terima kasih.